Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan hidup sehat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan kebiasaan hidup sehat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan akibat hidup tak sehat. Yang ketiga, siswa dapat membedakan makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Dan yang keempat, siswa dapat mengkomunikasikan mengapa kita harus membiasakan hidup sehat. Coba anak-anak perhatikan dari gambar ini. Menurut kalian, apa saja ya yang ada di dalam gambar ini? Apakah ini kebiasaan hidup sehat? Ya, betul. Ini kebiasaan yang tidak sehat. Contohnya, makanan yang ia makan ini tidak sehat. Ini juga tidak sehat. Dan yang ini juga tidak sehat. Minumannya pun tidak sehat. Apalagi cara makannya ya. Dia memakai tangan kiri. Nah, anak-anak, ternyata ini contoh perilaku hidup tidak sehat. Kemudian, apa ya yang termasuk kebiasaan hidup sehat? Yuk, ikuti pembelajaran selanjutnya. Kebiasaan hidup sehat antara lain 1. Kita selalu makan makanan yang sehat. Apa saja ya makanan yang sehat itu? Antara lain terdiri dari makanan pokok. Contoh dari makanan pokok yaitu ada nasi atau bisa diganti dengan jagung, kemudian roti atau kentang atau ubi. Yang kedua, makanan sehat itu sayur. Sayur contohnya wortel, kemudian ada terong, kemudian sayur kangkung, bayam, tomat, dan lain-lain. Selanjutnya, lauk pauk. Lauk pauk contohnya ikan, daging, telur, atau ayam. Kemudian, yang termasuk makanan sehat adalah buah-buahan. Buah-buahan contohnya pisang, jeruk, anggur, apel, dan lain-lain. Makanan sehat berikutnya yaitu susu. Kita juga perlu susu supaya kalsium kita terpenuhi. Selain itu, anak-anak juga harus minum air mineral atau air putih yang banyak. Cara makan yang sehat. Anak-anak harus memperhatikan bagaimana ya cara makan yang sehat itu. Makanan yang sehat itu 1. Makan harus tepat waktu. Kita sehari makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kemudian ketika kita makan, sebelum makan harus cuci tangan dulu. Supaya apa? Supaya bakterinya hilang dan tangan kita bersih, sehingga ketika tangan kita mengambil makanan, makanannya tetap bersih. Jangan lupa, ketika makan kita harus berdoa dulu.
selain berdoa, kita juga ketika makan harus khusyuk. Tidak boleh sambil berbicara. Setelah makan, kita juga harus berdoa lagi. Yang keempat, ketika kita makan, kunyahlah makanan secara perlahan. Tidak usah terburu-buru. Kenapa kok kita tidak boleh terburu-buru? Karena kalau kita terburu-buru, takutnya nanti tersedak. Yang kelima, ketika kita makan, sebaiknya dengan posisi duduk dan menggunakan tangan kanan. Yang kelima, sebaiknya kita makan sehari cukup 3 kali. Jadi jangan terlalu banyak juga ketika kita makan ya. Anak-anak, berikut ini adalah contoh makanan yang tidak sehat. Jadi kita juga harus pandai memilih makanan yang sehat dan tidak sehat. Kenapa kok kita harus pandai memilihnya? Supaya apapun makanan yang kita makan bisa menjadi sumber vitamin dan gizi yang cukup untuk tubuh kita. Jika kita sembarangan makan, maka akan berakibat apa ayo? Iya betul, akan berakibat tidak baik untuk tubuh kita. Contohnya, kalau kita banyak makan permen atau coklat, nanti gigi kita akan rusak, jadi ompong. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Kita harus rajin mandi, minimal 2 kali sehari. Selain itu, kita juga harus sering mencuci tangan dengan sabun, supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita hilang. Yang ketiga, kita juga harus rajin menggosok gigi. Kapan saja ya waktu menggosok gigi yang baik? Menggosok gigi yang baik itu ketika setelah makan dan sebelum tidur. Selain tubuh kita juga harus menjaga kebersihan pakaian yang kita kenakan. Kita harus memakai pakaian yang bersih. Bagaimana caranya menjaga kebersihan pakaian? Kita harus mencuci pakaian agar pakaian kita terhindar dari kuman. Apa ya akibatnya jika kita malas membersihkan tubuh? Lihat, ada gambar kuman. Kalau kita malas membersihkan tubuh, kita akan mudah sakit. Contohnya, kalau kita malas cuci tangan, perut kita jadi sakit karena kemasukan bakteri. Kemudian, coba lihat. Ternyata kalau kita malas cuci tangan, di tangan kita banyak sekali kuman ya. Serem. Yang ketiga, kebiasaan hidup sehat yaitu rajin berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi bugar dan tidak mudah sakit. Kita bisa berolahraga dengan berbagai macam pilihan. Apa saja ya macam-macam olahraga? Kita bisa memilih olahraga lari atau jogging, atau badminton, atau juga bisa kita memilih renang, atau kalau anak-anak yang laki-laki bisa memilih sepak bola. Nah, kalau kita mau olahraga dengan keluarga, bisa, yaitu senam. Dan kita bisa juga berolahraga dengan bersepeda. Kebiasaan hidup sehat yang keempat yaitu istirahat yang cukup.
kapan saja waktu yang tepat untuk istirahat ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Biasakan tidur paling sedikit 8 jam dalam sehari. Jika anak-anak sebaiknya ketika siang juga menyempatkan untuk tidur siang, paling tidak 1 jam. Biasakan tidur tidak terlalu larut malam. Kenapa kalau kita tidur terlalu malam? Nanti bangunnya susah. Jadi kita malas untuk bangun. Dan istirahat yang cukup itu akan membuat tubuh menjadi sehat dan semangat. Akibat dari malas olahraga dan kurang istirahat apa ya? Kalau kita itu malas olahraga dan tidurnya terlalu larut malam, tubuh kita menjadi lemas sehingga kita malas untuk belajar atau beraktivitas. Dan selain itu, jika kita kurang istirahat, tubuh kita akan mudah sakit. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Ayo kita ulangi kembali yang termasuk makanan sehat yang mana ya? Perhatikan beberapa gambar berikut. Ibu guru menunggu jawaban dari anak-anak ya. Ayo tebak. Buah. Buah termasuk makanan sehat atau bukan ya? Ya, betul. Buah termasuk makanan sehat. Yang kedua, ini gambar apa ya? Ini gambar burger. Apakah burger termasuk makanan sehat? Tidak. Burger tidak termasuk makanan yang sehat. Yang ketiga, sayur. Apakah sayur termasuk makanan yang sehat? Ya, pintar sekali. Sayur termasuk makanan yang sehat. Yang keempat, permen warna-warni. Apakah permen termasuk makanan yang sehat? Tidak. Karena permen terlalu banyak mengandung gula. Dia akan merusak gigi kita. Yang terakhir, jus. Ada jus jambu, ada jus jeruk. Apakah itu termasuk makanan sehat? Ya, betul. Jus termasuk minuman yang sehat karena terbuat dari buah-buah alami. Hore, pintar anak-anak, sudah bisa menebak menjawab gambar dari ibu guru. Berikutnya, bu guru mau bertanya, mengapa kita harus membiasakan hidup sehat ya? Ayo jawab. Ya, betul. Kita harus membiasakan hidup sehat supaya tubuh kita menjadi bugar. Selain itu, jika kita membiasakan hidup sehat, kita akan terhindar dari kuman. Satu lagi, apa ayo? Ya, betul. Supaya tubuh kita tidak mudah sakit. Hebat anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang kebiasaan hidup sehat dan juga belajar akibat ketika kita hidup tidak sehat. Nah, terakhir pesan dari ibu guru, ingat ya, 1,
kita harus tetap memakai masker. Jika kita keluar rumah, kita wajib mengenakan masker. Pesan yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, kita harus tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Itu pesan dari Ibu Guru. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan semoga wabah COVID-19 segera hilang dari bumi ini. Amin. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini dengan Bu Ayu sudah cukup ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Cukup dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.